panjang gitu ya, rambutnya disemir, kadang-kadang bajunya sudah karena sosial ekonomi, jadi dia punya nggak baju. Saya kemarin ngasih murid baju, dia mau berhenti loh sekolah. Ini bukti kan Bu Ani ini ada. Cuman tidak biasa seperti yang tahun-tahun kemarin kan gitu. Karena adanya perubahan kurikulum yang disimpelkan untuk bisa digunakan mengajar dalam jarak jauh gitu. Online gitu deh. Jadi kalau ditanya apanya yang susah, masalahnya begini Pak, kalau jarak jauh dia pasti butuh kuota. Nah kuota itu tidak semua orang tua murid yang bisa memberikan keleluasaan kuota pada anaknya, karena secara strata sosial ekonominya dia kan tidak sama. Contohnya gini, mungkin ada pelajaran kan kalau kita daring mereka sama seperti biasa belajar, nggak ada mata pelajaran yang dikurangi ditambah nggak ada, tetap sama. Tapi komunikasinya kan apa sama nih Nah mungkin misalnya pelajaran matematika 2 jam, terus diganti sama bahasa Inggris 2 jam, terus nantinya bahasa Indonesia 2 jam, terus nanti lagi sampai nih ke kurang lebih antara 9 sampai 10 mata pelajaran satu hari. Nah makin pada saat anak belajar jam pertama misalnya matematika 2 jam kan, kameranya dia harus on. Kalau memang benar-benar mau belajar, jadi akan kelihatan gurunya kayak apa ngajar, apa yang diomongkan dan lain sebagainya. Nah sekarang karena murid tidak punya kuota yang banyak, kalau video ini kan lumayan loh. Jadi dimatikan videonya, hanya dia dengar suaranya aja. Kadang-kadang yang bisa tidur-tidur, kita nggak tahu loh anak-anak zaman sekarang bisa tidur-tidur, bisa di rumah mandi, bisa dia nggak pakai baju kayak gitu. Kendalanya di sana mungkin. Kendalanya murid mereka di sana. Nah begitu kita kasih tahu, kalau kita minta sama guru-guru untuk membuat laporan pembelajaran, anak-anak on kan sekali videonya kita kan foto karena guru kan harus lapor. Foto kadang-kadang dannya lah kota ya. Itu masalahnya. Jadi kalau dia nanya kenapa, teman-teman dia nanya kenapa murid tidak mau on atau tidak mau belajar dengan video, karena dia membutuhkan kuota yang besar, sementara dia tidak punya kekuatan untuk ke sana. Nika baru 2 jam, belum sekarang mata pelajar bahasa Inggris, belum mata pelajar yang lain. Kalau Nika dihidupkan bisa habis kuotanya dia. Itu yang menyebabkan jadi ya kalau kita ngajar ya mau dengan ngomong nih dia. Kadang-kadang bagi guru yang punya ini, nah ada di YouTube kan, namun dia pembedaan dia kenal macam-macam. Ini ke masalah terpentingnya. Jadi kalau dia tidak punya kuota, terus dia malas dah belajar. Karena dia malas belajar kan otomatis orang tuanya ini anak saya nggak mau belajar. Kan ini bancer dah alasannya, miskomunikasi lah terjadi di sana. Tapi untuk pengujian daring ini ke kurikulum dan sistem itu sudah disiapkan betul-betul nggak dari pemerintah? Dari pusat ada 3 kurikulum. Sekarang yang akan dilakukan ini 2024 loh. Pemerintah minta supaya kita melakukan Merdeka Belajar. Ini sudah ada kurikulumnya. Kampus aja. Masuk Merdeka Belajar lah tadi. Dari di bawah sampai perguruan tinggi kan. Terus yang kemarin gara-gara COVID udah 2 tahun Nika ada kurikulum COVID ya. Yang K13 itu udah lama sih. Kan sudah kemarin. Belum COVID lah kita. Jadi seperti ini kan. Jadi kurikulum mengikuti aturan tapi kondisi yang ada mungkin.
Jadi kalau bilang ada nggak ketinggalan, bagaimana bilangnya gitu? Orang kenyataannya murid nggak siap di situ. Kalau kita adakan kayak kan sekarang tetap muka dan pengaruh, tapi tetap prokes ketat. Kita di sini prokes ketat, terus jangan terlalu grup itu harus semua sekolah gitu, jangan sampai. Tetapi kalau dibagi 2 termin gitu, udah bagus sekali. Jadi berlahan namun pasti apakah COVID akan terus melandai, tapi kan kembali lagi beriak gitu. Tapi untuk sekarang sih ini kan banyak dari masyarakat gitu ditanyakan. Sekarang di masa COVID ini kan anak-anak kan daring semua. Dari kualitas bisa nggak kira-kira anak-anak bersaing dengan kondisi lapangan pekerjaan yang sudah sangat ketat? Kalau saya berpikir persaingan di perguruan tinggi loh saya katakannya antara ini kan berarti kita berbicara anak-anak kelas 12 ya, karena dia yang mencari perguruan tinggi dan kita ngecek nih beberapa tahun ini gimana sih hasil dari kemampuan anak untuk bisa kuliah di perguruan tinggi kan gitu. Nah, yang amati dari tahun ke tahun 3 kali tahunan yang amati ternyata mereka masih fine-fine aja untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri gitu loh. Kan kita melihatnya dari sana ya. Ini barometer ya. Barometernya itu adalah seberapa banyak anak-anak bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Dan yang lihat kita nggak terlalu jauh berbeda. Fine-fine aja sih. Dan yang kedua, yang menjadi persaingan kita dalam prestasi akademik. Kan banyak ekstra yang memang tidak boleh jalan. Tetapi ada satu yang kita tetap jalankan di sini, termasuk di seluruh sekolah juga jalan itu adalah ekstra karya tulis ilmiah. Mereka kan bersaing di, misalnya ada event Luma di ITS, ada di UGM, ada di UI, ada di ITB gitu. Mereka kan tidak borongan untuk ikut. Ada yang ikut 1 kelompok 3 orang, pembinanya 1. Terus ada 2 kelompok yang 4 orang. Kadang-kadang yang begitu itu tetap saya jalankan di sini, kami jalankan di sini, sehingga ternyata hasilnya nggak mengecewakan loh. Dan kita terus-menerus sudah dapat juara tingkat nasional untuk karya tulis saya katakan. Tetapi kalau untuk ekstra yang lain, mereka memang tidak kita buka di sini, tapi mereka beberapa masih tetap dapat juara karena mereka kan ada klub-klubnya di luar. Sama kayak bimbel gitu, bapak punya bimbel ya kayak gitu. Jadi dia di luar punya, kalau memang orang tuanya mengizinkan ya dia akan melakukan itu. Berarti menurut Ibu pendidikan di masa pandemi ini COVID ini tidak berpengaruh ya dengan sistem daring ini ya? Kalau saya katakan ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Kalau yang tidak, ya kalau yang saya katakan berpengaruh itu adalah masalah tampilan mereka. Rambutnya panjang, gitu ya, rambutnya disemir, kadang-kadang bajunya sudah karena sosial ekonomi, jadi dia punya baju. Saya kemarin ngasih murid baju, dia mau berhenti loh sekolah. Ini bukti kan Bu Ani ini ada. Kan murid yang mau berhenti Pak silakan. Pak Syafrika. Dong, muridnya Rizky. Itu mau berhenti loh, berapa kali saya rayu sama teman-teman. Akhirnya dia mau, dia sudah nyaman, udah bekerja di tempat lain sebagai tukang, tapi jaga toko supermarket, dia udah nyaman dapat duit. Terus saya mau berhenti Bu, apapun alasannya, karena dia emang berpenuh. Jadi saya halus-halusin sudah dia. Kasihan juga. Kamu cuma lagi 2 tahun aja loh. Dan kelas ini lagi berapa bulan, kamu udah kelas 3 loh. Kelas 3 itu enggak setahun nak diambil, cuma berapa bulan. Terus kan alasannya dia udah punya baju apa kamu udah punya, saya kasih baju. Teman-teman juga ngeliat, saya kasih baju dia yang berang, baju atasan putihnya abu-abu, baju pramuka, 3 sabuk ya. Berapa anak nih yang mengalami kondisi satu aja? Satu. Kebetulan dia di kelas 3, mau di kelas 3. Jadi saya sangat menyayangkan kalau dia putus sekolah.
sekarang masuk kembali. Masuk Wih, biasa. berhasil dong ibu dong. Iya, terus saya senang sekali melihat kamu udah punya duit untuk sekolah, saya gituin. Kalau ada apa-apa lapor sama ibu, kok cari ibu. Kasihan. Sampai yang gitu loh, karena ibu pun tuh sungkem gitu dari ibunya dan ikut pergi ibunya. Terus dia suruh dimanapun kamu pokoknya harus belajar bu, saya doakan ya ibu. Kalau ada apa-apa ibu jangan sungkan-sungkan datang ke saya gitu. Dia namun biasa kadang-kadang yang murid, kadang-kadang bapaknya murid apa namanya orang tuanya patah tangan, patah kaki, nggak bisa kerja bapak. Saya kasih transferan uang ke rekening dia. Kalau saya setiap bulan, setiap tahun itu biasanya saya punya anak asuh 2. Sekarang di SMA 5 belum saya punya. Kalau dulu punya saya anak asuh. Motivasinya itu Ya saya pikir kalau saya bisa bantu, kaki saya kan patah nih. Kalau saya nggak bisa gerak leluasa gitu loh. Kalau saya bisa, saya akan gerak. Tapi kalau saya bisa, apa yang saya bisa lakukan untuk membantu ya itu saya lakukan. Tulisnya. Kembali lagi ke masalah pramuka ya. Makin ini ada shift apa? Ada, bikin lagi. Pengaturannya? Tapi? Enggak, untuk pengaturan sekolahnya masuk pas itu? 50% 50%? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan tidak belajar. Ya. Kelas 1, kelas 2, ini kan kita bagi satu kelas 2 shift. Pokoknya misalnya nomor urut 1 sampai 20 kita masukkan shift pertama. Shift pertama. Shift kedua 21 sampai 40 masuk shift kedua. Jadi 1, 2 kelas 10 11 tetap masuk nikah dari pukul 7.30 sampai 10.30. Shift keduanya nikah 11 sampai pukul 2.30. Jadi ini kalau dulu, nah ini baru setengah 1 berarti